Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. para pemirsa yang saya hormat, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita masih di Wisma Theravada Indonesia di Jakarta Selatan. Kita akan bincang-bincang dengan sesepuh Sangha Theravada Indonesia, yaitu Yang Mulia Bante Dhammasubbu Mahathera. Rahayu Bante. Rahayu Agung Dumadi. Terima kasih Bante. Dalam perbincangan kita sebelumnya dengan dimunculkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 tentang pengaturan Departemen Agama pada waktu itu, akhirnya Departemen Agama membuat kriteria tentang agama. Nah, dari kriteria tadi akhirnya berdampak waktu itu yang diakui agama, karena memang ini masih peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang diakui pada waktu itu awalnya cuman agama Islam dan agama Kristen. Nah, sehingga agama Buddha ini hampir akan dibatalkan atau dibubarkan oleh pemerintah. Nah, ini sejarahnya ini bagaimana nih Bante ini? Kok sampai waktu itu agama Buddha akan dibubarkan oleh pemerintah nih Bante? Ya, yang saya tahu waktu itu bahwa kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai agama, itu diantaranya ada 5 ini. Jadi ada agama itu memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki guru pendiri atau nabi. Yang ketiga, memiliki kitab suci. Yang keempat, memiliki hari-hari besar keagamaan. Yang kelima, mempunyai tata cara upacara keagamaan. Nah, umat Buddha pada itu dituduh tidak bertuhan. Karena sebenarnya kata ini, makanya kalau saya Pak di diskusi-diskusi di lintas iman, lintas agama begitu, atau ya di manalah forumnya. Kalau dijak membahas tentang Tuhan atau ketuhanan ini, saya lebih dulu membuat batasan Pak. Yang kita akan temukan dalam diskusi ini adalah pengertian knowledge atau diksi kosakata term dalam satu kata Tuhan ini. Nah, gitu. Ini harus sepakat dulu. Kalau enggak nanti bisa jadi masalah. Bisa bias, mungkin tidak bisa ada titik temunya. Sebab begini, kalau itu merujuk atau mencari tentang diksi, term, kosakata, satu kata Tuhan, atau misalnya Allah atau Allah, itu dalam kamus bahasa Pali tidak ada. Dan agama masing-masing menggunakan kamus yang berbeda. Sebaliknya yang menggunakan kamus bahasa Pali tidak menemukan kosakata bahasa Latin, bahasa Arab. Sebaliknya bahasa Latin, bahasa Arab tidak menemukan kosakata dalam bahasa Pali. Ini cara saya. Tapi sebelum itu, ini tidak digunakan. Yang penting dituntut harus mempunyai diksi yang akan menjadi persyaratan dalam perundang-undangan itu. Nah, oleh karena agama Buddha atau Buddha Dhamma, ya tidak punya kosakata Allah atau Tuhan itu. Lah itulah Pak, yang dituduh atau diduga, jangan-jangan Buddhis ini tidak berketuhanan. Ketuhanan, tidak sesuai Pancasila. Ya, karena ketuhanan. Karena pada waktu itu masih heboh tentang PKI. Jadi isu tidak bertuhan itu menjadi sangat sensitif dan laku keras. Karena memang pada masa itu Bante. Kan tadi sudah yang lalu kita sudah bilang setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, dan itu menjadi wacana yang sangat panjang.
kegiatan Buddhistis itu. Yeah. Secara politis ya diawasi gitu. Lalu secara aktivitas sosial kemasyarakatan juga dipantau. Yeah. Sampai akhirnya diberikan deadlock atau deadline gitu Pak, kira-kira. Yeah. Deadlock atau deadline. Yeah. Karena ketika harus menyurat ke negara-negara Buddhis, jawabannya di negara Buddhis itu kan tidak mengenal dan tidak perlu itu. Iya, tidak mengenal agama. Memang cuma Indonesia yang menggunakan jadi istilah agama. Negara-negara Buddhis yang masih hidup segar itu, misalnya Sri Lanka, kayak Thailand, kemudian mana lagi Burma, Laos, Kamboja, Vietnam, Cina. Kan memang tidak ada istilah agama, itu tidak ada. Dan kata Tuhan juga tidak ada. Nah, itu dianggap tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Makanya agama Buddha dianggap tidak bertuhan. Kemudian sekelompok pemikir Buddhis zaman itu untuk mendapatkan jalan keluar, sudah kita harus memberi jawaban kepada pemerintah. Kalau tidak, itu akan dibebas fungsikan. Mau dibubarkan gitu. Bahasa politik dibubarkan. Gitu. Nah, akhirnya lalu muncul, ya sudahlah, sepakat toh itu ada literasinya. Satu kata-kata itu. Namanya Adi Buddha. Adi Buddha. Nah, makanya terus jadi Adi Buddha dianggap nama Tuhan di secara agama Buddha. Tetapi oleh intelek Buddhis lainnya yang kritis tentang tekstual, ini tidak sesuai. Kita tidak, kenapa mesti mengada-ada? Tapi ini kan dilema. Iya toh? Kalau kita jujur, ya hancur. Karena tidak diakui, karena mau dibubarkan oleh pemerintah RI pada waktu itu. Ya dari waktu itu. Daripada dihancurkan, ya kita sudahlah memenuhi sesuai dengan kebutuhan. Nah ini malah akhirnya menjadi bibit antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Biasalah begitu. Dan itu nampaknya dulu itu memang ada polarisasi Pak. Untuk mensplit setiap kekuatan massa itu selalu displit. Kekuatannya itu berkurang. Gitu. Nah, akhirnya ini sampai memuncak Pak. Nah, memuncak akhirnya kaum intelek pemikir Buddhis yang kritis tadi, dia juga harus bertanggung jawab dengan pernyataannya. Nah, akhirnya cari, membongkar kitab suci Tipitaka, dicari dan ditemukan. Setelah ditemukan, dirumuskan dalam bentuk risalah begitu, atau diktat atau makalah, yang diberi judul Pedoman Penghayatan Pembabaran Agama Buddha Mazhab Theravada di Indonesia. Lalu menemukan konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Konsep loh. Konsep ini juga bukan istilah tapi konsep gitu ya. Akhirnya ditemukan dan ternyata konsep ini Pak kalau dirujuk apakah dalam Jawanologi, dalam Islamonologi, dalam Buddhanologi itu sama. Yang saya maksud sama. Di dalam Buddha ditemukan satu konsep namanya Ajatang, Abutang, Akatang, Asankata. Artinya apa? Ajatang itu tidak dilahirkan. Abutang artinya tidak menjelma. Akatang artinya tidak tercipta. Asankatang artinya awal tanpa akhir. Nah sekarang apa bedanya dengan Jawanologi? Tuhan kuwi tangkena kinaya ngapa? Ora lanang, ora wadon, tapi juga bukan banci. Jangan ora lanang, ora wadon itu bencong kan itu. Kemudian cedak tanpa singgulan, adoh tanpa wangenan. Yen cilik sak mrica jinumput yang digelar ngebaki jagat. Apa bedanya dengan Ajatang, Abutang, Akatang, Asankata? Nah ternyata di
kalau saya dulu dengan Gus Dur atau dengan yai sepuh, ternyata di sana kan ada yang namanya Allahu Ahad, Allah Somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata sama. Gitu? Makanya nggak selesai karena itu kalau ini yang dibutuhkan knowledge, ternyata semua ada. Tapi kalau term, ya itu sesuai kamus masing-masing. Nah, setelah dirumuskan ini, Pak, lalu risalah itu diaturkan atau disajikan atau diserahkan kepada namanya Dirjen Sospol waktu itu. Karena yang menentukan keberadaan satu organisasi atau kelembagaan di Indonesia adalah Dirjen Sospol penentunya. Nah, setelah dibaca, malahan justru itu yang dicari, justru itu yang diperlukan. Kenapa nggak dari dulu You ini memberikan ini? Risalah tadi ya. Risalah itu, Pak. Nah, kemudian dari risalah itu kira-kira tahun 77, 76, 77 gitu. Nah, kemudian kan ada pemilu 77, lalu ada TAP MPR tahun 78 tentang P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila di Indonesia. Nah, apa yang dituangkan dalam P4 itu bibitnya, esennya, biangnya itu dari konsep itu tadi, Pak. Maka sebagai Buddhis ya tidak kaget dengan Pancasila, dengan P4. Tapi sementara yang lain terkejut-kejut, Pak. Waktu itu. Karena memang tidak ada dalam benak, dalam bayangan, apalagi konsep, apalagi ajaran. Lah Buddhis itu memang sumbernya dari sana. Dan itulah akhirnya diberlakukan P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, TAP MPR tahun 78. Nah, itu ada hubungannya dengan risalah yang dimunculkan oleh kaum intelektualitas Buddhis pada zaman itu. Nah, kalau mau jujur lagi, Pak, ternyata ketuhanan yang Maha Esa, kata-kata Esa itu adanya di kamus bahasa Pali. Tidak ada dalam kamus bahasa lain. Bahasa Inggris tidak ada. Bahasa Jerman tidak ada. Bahasa Londo ora ono. Esa ditemukan yang ada di dalam bahasa Pali. Dan bahasa Jawa kuno ada juga kata Esa. Nah, dalam bahasa Pali Hesa. Hesa. Dalam bahasa Pali Esa. Esa atau Hesa itu sinonim. Dan itulah ketuhanan yang Maha Esa. Dan maknanya makna Esa itu kalau menurut perspektif Buddhis atau perspektif bahasa Pali tadi bagaimana, Bu? Nah, Esa itu artinya bukan tunggal, bukan satu, bukan pertama. Tapi Esa artinya tunggal. Nah, jadi kesimpulan saya, ini saya sendiri, para pendiri bangsa ketika merumuskan tentang kata-kata ini, lalu perumusan sebuah kalimat dengan memungut salah satu kata, berarti kan tahu pasti itu apa maknanya. Kalau enggak akan mungkin loh mengambil kata-kata itu. Nah, ini kalau ditarik lagi, jangan-jangan, siapa tahu ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu justru esennya dari ketuhanan yang Maha Esa dalam pandangan Buddhis. Bisa jadi ya, Bante. Alasannya kan mengambil. Nah, sekarang kalau kata Esa itu sudah dipakai, lalu kita mau pakai apa lagi? Benar. Gitulah, Pak. Betul, Bante. Jadi akhirnya agama Buddha tidak jadi dibubarkan. Jadi ceritanya serem ya, Bante, ya pada waktu itu ya. Nah, para pemirsa, ini barangkali yang generasi muda kaget ini. Agama Buddha hampir dibubarkan pemerintah. Karena generasi muda barangkali nggak paham sejarah, karena ternyata luar biasa, serem banget pada waktu itu. Karena memang setelah Indonesia merdeka itu belum sempat membuat stamblat, belum sempat membuat undang-undang, masih mengadopsi stamblat atau undang-undang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan sampai detik ini pun masih beberapa stamblat undang-undang itu masih produk Hindia Belanda, Bante ya. Sehingga pada waktu itu serem. Namanya KUHP. Lalu diplesetkan, kasih uang habis perkara. Sehingga kalau para pemirsa sempat menyimak video kita yang dulu, yaitu labelisasi Hindu oleh Depak RI,
itu pun juga diceritakan bagaimana kerja kerasnya tokoh-tokoh Hindu pada waktu itu untuk memperjuangkan agama tersebut diakui oleh pemerintah. Ternyata nasib yang sama pun dialami oleh para penganut agama Buddha yang waktu itu sempat bersih tegang, serem, sempat mau dibubarkan ya Bante ya, oleh pemerintah RI karena dianggapnya tidak bertuhan. Nah, diduga tidak bertuhan, identik dengan komunis dan komunis dilarang kan gitu. Dianggapnya tidak bertuhan dan itu identik dengan PKI. Walaupun dalam perjalanan waktu akhirnya terbongkar, banyak masyarakat cerdas, akhirnya diketahui komunis dengan ateis pun juga berbeda. Cuman karena pada waktu itu ada kepentingan politik ya Bante ya, sehingga PKI atau komunis yang merupakan sebenarnya adalah ranah ekonomi. Komunis dari kata komunal, tapi diblesetke menjadi seolah-olah itu ateis. Apalagi kalau jelang bulan 9 gitu, ini digoreng mati-matian Bante ini. Soal komunis, soal PKI digoreng mati-matian. Padahal sangat berbeda antara komunis dengan ateis. Nah, ini tadi Bante mengatakan bahwasanya di dalam Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata Pak, tadi para pemirsa sudah mendengarkan sendiri bahwasanya kata Esa itu di bahasa Pali ada. Adanya di dalam kamus bahasa Pali. Yang awalnya katanya adalah Hesa. Kalau di kamus bahasa Sanskerta dan Jawa kuno itu tertulis Esa Bante. Nah nampaknya founding father kita yaitu Bung Karno, ini beliau dan kawan-kawan ya, ini merupakan tokoh spiritual yang hebat, tokoh sejarawan yang hebat, tokoh ahli sastra yang hebat. Sehingga waktu itu beliau sudah berpikir jauh ke depan, sehingga kenapa di Pancasila sila pertama itu tidak ditulis ketuhanan yang Maha Eka. Atau maha yang lain. Maha yang lain gitu loh. Karena kalau umpamanya pemikiran mereka ketuhanan yang maha satu ya, Tuhan itu satu gitu ya Bante ya. Tentunya kan Pancasila kan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Eka. Nah, kalau diartikan pengertiannya Tuhan itu cuma satu. Tapi ternyata kok yang ditulis bukan Eka tapi Esa. Dan kata Esa ada di bahasa Jawa dan bahasa Sanskerta. Hesa itu ada di bahasa Pali. Nah, bahasa Pali ini ada keterkaitan dengan bahasa Jawa juga tadi Bante ya. Akhirnya bermorfologi menjadi Palawa tadi ya. Pali Jawa. Nah, ini pengertian dari ketuhanan yang Maha Esa dalam perspektif Buddha ya. Karena awalnya Buddha sempat dituduh tidak bertuhan. Nah, ini dalam perspektif Buddha tentang ketuhanan yang Maha Esa tadi bagaimana Bante lebih jelasnya? Ya, jadi Tuhan itu kan sudah disepakati, dia mempunyai otoritas yang tanpa awal tanpa akhir. Ya, kalau orang Jawa bilang hong itu Pak. Jadi hong itu kan heng. Nah, sekarang hengnya artinya kan tidak ada apa-apa. Blank gitu kan. Wah, handphonenya kena hang. Itu blank kan. Blank, betul. Tetapi, nah ini juga ada bahasa lain menurut guru saya mengatakan kidam bakok mukolawatu lil kawadisi. Nah ternyata di tengah-tengah kekosongan itu ada kekuatan yang adanya lebih dulu dari semua yang ada. Apa bedanya dengan hong, dengan heng? Makanya jadilah orang yang mengerti. Jangan jadi orang pinter. Gitu supaya tidak mabuk agama ya Bante ya. Begitu maksud saya. Jadi lungone sing adoh, kopine sing kenthel, kuotane sing akeh, meleke sing bengi gitu Bante ya. Ternyata perspektif ketuhanan di dalam agama Buddha itu mirip dengan ketuhanan yang Maha Esa atau Hesa. Terus dikatakan awal dan akhir. Jawa bilang tanpa hong, awal, tanpa akhir, tanpa awal tanpa akhir atau hong. Nah di dalam agama Islam disebut alif lam mim, di dalam Injil disebut alfa dan omega. Nah, wah ini kan
Luar ternyata biasa. kan kesamaan-kesamaan begitu. Nah, jadi dalam praktek Buddhism, satu kata esa itu sinonim dengan yang namanya nibbana. Nibbana sinonim dengan nirwana. Nibbana bahasa Bali, nirwana Sanskerta. Nibbana, nirwana, esa sinonim dengan arahat. Sinonim lagi dengan kata Buddha. Jadi Buddha, arahat, hesa yang maha esa, kemudian nibbana itu adalah sinonim. Artinya semua ini adalah tanpa awal, tanpa akhir. Ada dari semua, lebih dulu dari semua yang ada. Bisa diartikan tanpa awal, tanpa akhir, dan juga bisa dikatakan yang awal dan yang akhir. Ya, jadi kalau dalam Jawa Desa itu seperti longan. Longan itu tidak ada, tapi dia nyata. Nah, untuk bisa menjadi longan itu kalau kita punya amben. Tapi kita tidak bisa membuat longan. Yang kita bisa buat adalah amben. Begitu amben ada, longan baru ada longan. Nah, ini filosofi yang luar biasa ini. Sekarang untuk menyatakan itu sudah kualitas berketuhanan itu apa, gitu kan? Nah, jadi ada ukuran. Kalau yang paling mudah, yang paling desa dan mudah banget, Pak, nggak usah mikir dua kali. Satu, orang yang tidak cacat sosial, tidak cacat moral, tidak cacat spiritual. Itu ukuran yang paling mudah. Orang sah melek lah. Cacat sosial itu apa? Kalau orang utang tidak bayar, pinjam tidak mau mengembalikan kepada pemiliknya, janji-janji tidak ditepati, itu sudah cacat sosial. Ojo ngaku dari wong ketuhanan. Wah, apalagi dari Tuhan. Nah, yang kedua cacat moral. Moral itu apa? Moral ini bahasa Barat. Bahasa asalnya adalah sila. Apa itu sila? Pagar hati. Nah, kalau orang sudah punya pagar hati, artinya wedi karo awake dhewe, takut dengan dirinya sendiri. Dan itu orang tua apa begitu, mungkin wis wedi karo awake dhewe, kuwi cedhek karo Tuhane. Dulu begitu bahasanya, enggak jelimet-jelimet banget gitu loh. Ya ta, Pak? Jadi kalau orang belum wedi karo awake dhewe kok ngomong tetek bengek, ya hilang bengeknya dari teteke. Karena tidak takut pada dirinya sendiri, akhirnya dia tega menipu orang lain. Nah, begitulah bahasa. Lalu yang ketiga tidak cacat sosial. Cacat sosial itu apa? Cacat spiritual maksud saya. Cacat spiritual itu apa? Wilayah batinnya. Yang pertama itu cacat sosial, sekarang cacat spiritual. Moral, spiritual. Nah, spiritual itu wilayah batin. Kalau batin itu sakit, apa saja menjadi tidak enak. Soto pahit, bakpao pahit, apa saja pahit. Kalau batinnya sehat, apa saja menjadi enak. Yang jelek pun bisa menjadi indah. Yang indah pun kalau lagi sakit itu menjadi jelek. Di Pondok Labu, Pak, ada sisa-sisa kayu yang dimakan rayap. Itu sampah. Paling hanya dibakar oleh orang yang batinnya belum sehat, dianggap sampah. Tapi oleh batin yang sehat, ini bisa dilihat sisi indahnya dan menjadi meja yang nanti kalau penjenengan tindak ke Pondok Labu minum teh, itu meja yang sampah itu, Pak. Dan ternyata menjadi meja satu-satunya di dunia. Wah, gitu. Kalau ada yang lain palsu. Nah, itu nanti kalau kameramen itu bisa insert itu. Oh, ini tuh yang diomongin kayak gitu. Nah, jadi tidak cacat sosial, tidak cacat moral, tidak cacat spiritual. Itulah orang-orang yang sudah menuju jalan ke ketuhanan. Nah, itu maksudnya, makanya orang tua-tua dulu, ya Tuhan itu sebenarnya untuk manusia atau manusia untuk Tuhan. Nah, orang tua lah tuh pripun, Pak? Nah, kowe nggak ngerti dhewe. Ya gitu jawabannya. Orang ngerti tekon karo Pak Trimo kono. Jadi manusia untuk Tuhan ataukah Tuhan untuk manusia? Ya, begitu.
Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi agama Buddha sempat akan dibubarkan oleh pemerintah karena diduga tidak bertuhan. Dan ternyata konsep ketuhanan atau perspektif Tuhan menurut Buddha luar biasa. Dan ada kesamaannya. Dengan ajaran Jawa ada kesamaannya, dengan ajaran Islam ada kesamaannya, ada ajaran Kristen ada kesamaannya. Tetapi tentunya berbeda bahasa, karena Islam dengan bahasa Arabnya, ya. Tentunya Buddha dengan bahasa Pali ya, bahasa Pali. Ya, ini. Nah, setelah risalah dari ilmuwan Buddhis tadi ya, disampaikan ke cendekiawan Buddhis tadi. Karena ilmuwan belum tentu cendekiawan. Oh gitu, ya. Ada bedanya Pak menurut saya. Ilmuwan itu adalah orang ahli bahasa baku buku. Nah, kemudian cendekiawan itu orang yang bisa menerjemahkan bahasa baku buku menjadi bahasa lelaku. Begitu. Nah, setelah cendekiawan Buddhis itu menyampaikan risalah tadi ke Departemen Agama, diterima. Waktu itu bukan Departemen Agama, Departemen Sosial Politik. Namanya Dirjen Sospol. Oh, Dirjen Sospol. Nah, setelah diajukan ke Dirjen Sospol, akhirnya diterima dan akhirnya dinyatakan agama ajaran Buddha layak untuk diakui oleh pemerintah. Tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, justru malah Pancasila adanya di dalam ajaran Buddha. Gitu. Nah, ini perkembangan selanjutnya ini bagaimana Bante pada waktu itu dalam perkembangan di masyarakat maupun di dalam administrasi pemerintahan pada waktu itu. Ya. Di dalam administrasi yang di bawah binaan Jawatan Agama tadi. Nah, untuk menentukan pejabat itu kan diukur atau dihitung dari jumlah populasi masyarakatnya. Itu sebabnya meskipun Buddha sudah jelas-jelas tidak bertentangan, bahkan esennya ada di dalam Buddhis, tapi pada waktu itu Dirjen Bimbingan Masyarakatnya Hindu dan Buddha malah gabung menjadi satu sampai bertahun-tahun itu. Bahkan direkturnya pun, kan di bawah dirjen ada direktur, direktur. Direktur urusan agama Buddha pun itu juga masih jadi satu tadinya. Sama Hindu ya Pak? Hindu Buddha begitu. Ya selain itu populasi penduduk atau masyarakatnya masih belum memenuhi kuota. Kan juga ada ukuran dengan anggaran. Nah, begitu kan ujung-ujungnya kan uang lagi ya. Nah, tapi dengan perjalanannya lama-lama direktur urusan agama Buddha pun didirikan. Dan kalau tidak salah dalam yang saya tahu, direktur urusan agama Buddha itu didirikan yang pertama tahun 78. 78 itu baru didirikan Dirjen Direktur Agama Buddha. Dirjennya masih gabung dengan Hindu Buddha. Tapi direkturnya 78. Bisa. Dengan begitu agama Buddha sudah sejajar dengan agama-agama lain di lingkungan atau di kementerian itu, di Departemen Agama tadi ya. Nah, kemudian di bawah direktur ini untuk pejabat daerahnya secara struktural kan Kanwil, di bawah Kanwil ada Bimas. Bimas itu pun juga masih gabung. Gabung katanya, jadi satu pejabat melayani dua komunitas sebagai bimbingan masyarakat Hindu, masyarakat Buddha. Itu pun juga belum semua provinsi. Karena yang pertama diangkat itu hanya 11 Bimas. 11 Bimas berarti hanya 11 provinsi. Dari 27 provinsi. Pada waktu itu. Apalagi pejabat-pejabat di bawahnya masih jauh sekali. Nah, kemudian direktur urusan agama sudah pisah berdiri sendiri. Bertahun-tahun kemudian
baru dirjennya juga bisa. Sehingga ada dirjen Hindu sendiri, dirjen Buddha sendiri. Itu pun nunggu beberapa tahun lagi. Karena tahun 78 kalau tidak salah ingat, itu tahun 2005 atau berapa dirjen itu baru bisa. Jadi kalau direkturnya tahun 78, kalau dirjennya itu 2005. Ya kalau tidak salah. Maaf ini kalau tidak salah, nanti bisa dicari literasinya. Jadi luar biasa ini Pak Bursa. Jadi akhirnya bangsa ini memang harus tahu dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Dan semua itu memang ketika agama menjadi masuk ke ranah politik, akhirnya memang larinya adalah kekuasaan. Bagaimana dengan agama itu bisa menjadi sarana atau alat untuk mencapai kekuasaan, dan juga agama itu menjadi ranah mencari nafkah atau duit atau anggaran. Itulah sebabnya kenapa yang awalnya pada masa Orde Lama, pada masa Soekarno, di dalam data kependudukan tidak ada kolom agama. Tapi setelah Orde Baru, ini dimunculkannya undang-undang tentang warga negara wajib untuk beragama, untuk ranah kekuasaan politik pada waktu itu oleh Orde Baru. Nah, dalam perjalanannya menjadi masuk ke ranah ekonomi, yaitu ranah anggaran, penguasaan anggaran. Bagaimana dengan anggaran tadi, mereka tokoh-tokoh agama ini mampu mengembangkan agama tadi. Yang tidak mendapatkan anggaran tentunya dalam mengembangkannya agak terseok-seok ya Bante ini. Ya, bahkan ada beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Ini jelas secara faktual tuh warga negara di situ tidak ada yang beragama A sebagai contoh. Tapi karena harus memenuhi syarat undang-undang yang berlaku, sehingga di wilayah tadi harus ada kantor yang ngurusi agama tersebut. Akhirnya kan ini di beberapa wilayah ini Bante terjadi ini. Jadi terutama wilayah yang notabene-nya itu banyak non-muslimnya. Secara faktual masyarakat di situ mayoritas non-muslim. Tetapi karena harus menjalankan undang-undang, mau tidak mau harus ada didirikannya sebuah badan atau sebuah kantor yang mengurusi agama tersebut. Nah, ini kan arahnya kan satu kekuasaan, dua adalah anggaran. Dengan anggaran tadi mereka dimanfaatkan untuk kepentingan agamanya, untuk meraup sebanyak-banyaknya pengikut tadi ya Bante ya. Nah, sehingga ajaran Hindu Buddha itu cukup terseok-seok. Agama Buddha saja awalnya jadi satu sama Hindu. Sempat terancam akan dibubarkan. Perjalanannya sangat serem sekali ini. Setelah itu baru diakui sekitar tahun 70-an ya Bante ya, diakui. Terus tadi munculnya direktur itu baru tahun 78. Ya. Diakui terus adanya dirjen baru 2005. Nah. Sehingga perjuangannya sangat luar biasa, sehingga para pemirsa dan seluruh bangsa ini bisa belajar tentang sejarah ini supaya kita tidak melupakan sejarah yang ada. Untuk kita pelajari demi kebaikan bangsa ini ke depan. Nah, begini Bante, tadi ajaran Buddha atau agama Buddha ini sempat mau dibubarkan oleh pemerintah karena diduga tidak bertuhan. Ya. Sementara syarat dari Departemen Agama bisa disahkan menjadi sebuah agama bila salah satunya bertuhan. Nah, yang kedua itu harus ada nabi atau ada pendiri. Nah, dalam permasalahan ini sempat terjadi perdebatan juga enggak nih Bante di bagaimana Buddhis yang awalnya posisi ini yang diajukan kan Siddhartha Gautama ya Budi, ya. Sebagai pendiri atau sebagai nabi. Nah, tentang konsep Siddhartha Gautama sendiri ini sebelumnya dalam perspektif Buddha ini apakah diakui semacam nabi ataukah
seperti tadi harus dirumuskan, nama Tuhan pun harus dirumuskan terlebih dahulu oleh para cendekiawan tadi, Bante. Ya, jadi Buddha Gautama itu bagi masyarakat atau bagi pengikutnya diposisikan sebagai guru agung. Jadi guru atau sebagai sahabat rohani. Nah, begitu. Nah, kemudian lebih jelimet lagi untuk menentukan dia sebagai Buddha itu syaratnya apa? Wah, itu ada bla 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 bla. Itu umat Buddha mestinya tahu, kan? Kalau pengen tahu ya nanti buka di sesi sendiri. Sebab kalau enggak, nanti kan sembarang orang bisa ngaku jadi Buddha. Nanti ada Buddha Dhammasubho misalnya begitu. Jangan-jangan nanti ada Buddha Trimo misalnya. Karena itu untuk dinyatakan sebagai Buddha ini ada anunya, ada syarat-syaratnya, ada ukurannya, begitu kira-kira. Nah itu bisa dirujuk pada penulisan-penulisan, diantaranya kalau di Indonesia atau juga di literasi besarnya, ada buku namanya Riwayat Hidup Buddha Gautama. Lalu ada Kronik Buddha, itu yang edisi baru ini, bukunya tebal sekali, Pak. Dan Riwayat Hidup Buddha Gautama itu jelas, Pak. Jadi jelas bahwa Buddha Gautama itu dari mana, dan terus bagaimana sampai akhir hayatnya. Gitu. Makanya Buddha Gautama bisa diketahui dia asal usulnya dari mana, untuk sampai menjadi Buddha itu bagaimana, nah, lalu di mana, oleh siapa-siapa. Nah itu diketahui semua di dalam riwayat hidupnya ini. Jadi riwayat hidup Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama yang masa hidupnya itu 80 tahun, itu dari tahun ke tahun itu ada datanya, Pak. Jadi Siddhartha Gautama itu usianya 80 tahun. 80 tahun. Mohon maaf Bante, Siddhartha Gautama itu meninggalnya itu riwayat meninggalnya itu bagaimana, Bante? Nah, sekarang kalau berbicara Buddha Gautama itu berasal dari dua kerajaan. Namanya kerajaan Kapilawastu dan kerajaan namanya Dewaha. Nah, ini satu kerajaan Suddhodana, satu namanya Supabuddha kalau tidak salah begitu. Nah, di kerajaan Kapilawastu dengan Raja Suddhodana dan Permaisuri Dewi Maya inilah yang melahirkan bayi Siddhartha ini. Nah, diberikan nama Siddhartha menurut diksi kata itu artinya tercapai cita-cita luhurnya. Oleh karena Raja Suddhodana dan Dewi Maya ini menjadi pasangan suami istri sampai umur 45 tahun belum punya keturunan. Dengan segala caranya, melalui usaha spiritual, ritual-ritual yang ada pada zaman itu, sampai akhirnya bisa berhasil mengandung yang namanya Siddhartha ini. Kemudian lahir. Lahirnya di mana? Di Taman Lumbini. Taman Lumbini perbatasan antara kerajaan Kapilawastu dan kerajaan Dewaha ini. Nah sekarang Kapilawastu masuk India, Dewaha itu masuk Nepal. Maka Taman Lumbini adanya di Nepal, tapi pertumbuhan Siddhartha itu di India. Nah, ya posisi sekarang ini. Lalu Siddhartha ini manusia biasa lahir seperti apa? Yang membedakan dengan yang lain, Siddhartha ini kan anak raja. Dan ini raja beneran, Pak, bukan raja ketoprak gitu kan. Kemudian dengan wawasannya pada zaman itu, Siddhartha sudah di era Siddhartha di Kapilawastu itu sudah mencapai tingkat peradaban yang sangat mapan, aman dan tinggi. Sudah mengenal seni, sastra, budaya, moralitas, spiritualitas. Tidak ada gejolak ekonomi, tidak ada gejolak politik. Karena itulah nama seni, sastra, budaya, moralitas berkembang. Maka ciri-cirinya pada zaman itu hidup pertapaan itu sudah menjadi budaya rakyat. Makanya kalau
peradaban itu tidak mapan, jangan mimpi saja jangan. Berbicara namanya seni, sastra, budaya, moral. Karena orang-orang yang selalu berkonflik tidak mungkin itu. Nah, itu kan hanya sibuk urusan mulut, urusan perut, dure lutut, gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang sudah di dalam peradaban mapan, urusan mulut, urusan perut itu sudah selesai. Maka Siddhartha itulah juga mengenal pertapaan. Sehingga Siddhartha yang hidup sebagai pangeran dibekali dengan berbagai disiplin ilmu karena nantinya mau menggantikan kedudukan bapaknya sebagai raja. Tapi Siddhartha ini kan akhirnya milih pertapaan. Dan ini sudah diketahui sejak Siddhartha lahir. Begitu Siddhartha lahir itu sudah di bahasa kita dipecok itu ditebak. Bukan diramal, ini ditebak. Dipecok. Bahwa Siddhartha ini nanti kalau dia memilih jalan hidupnya sebagai raja, dia statusnya hanya seorang penjaga istana. Tapi kalau Siddhartha ini memilih jalan hidupnya menjadi pertapa dan mencapai Buddha, ia statusnya adalah seorang penyelamat dunia. Penyelamat loh Pak. Dan ternyata perjalanan hidupnya Siddhartha milih bertapa dan menjadi Buddha. Sejak kapan Siddhartha bertapa? Pada usia 29 meninggalkan rumah, lalu bertapa selama 6 tahun. Usia ke-35 mencapai penerangan sempurna. Bahasa modenya namanya enlightenment, pencerahan. Dan itu intinya adalah mampu membuka rahasia kehidupan. Nah, sejak itulah Siddhartha kemudian membawakan misinya yang ditemukan sebagai rahasia kehidupan itu. Lalu Siddhartha menjadi guru para dewa dan manusia. Makanya Siddhartha posisinya adalah guru. Kalau tadi dinyatakan nabi atau apa, saya tidak mengerti ya. Ini nabi kan saya juga tidak tahu betul artinya apa makna dari nabi. Tapi dianggap kalau kriteria dari Depak waktu itu Tuhan itu kan hanya kata saja, kata-kata ada punya nabi. Karena ngerujuk setiap agama itu punya nabi. Atau menjadi akhirnya nabi diperspektifkan menjadi seorang pendiri tadi ya. Pendiri. Dengan begitu Siddhartha sudah memenuhi kriteria bahwa Siddhartha adalah pendiri agama Buddha. Mohon maaf Bante. Nah, Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha Gautama ini meninggal karena sakit, meninggal karena dibunuh atau bagaimana Bante? Lalu Siddhartha dengan penemuan ilmunya itu namanya Dharma ini kan diajarkan ke berbagai penjuru dunia selama 45 tahun. Kemudian pada usia ke-80 Siddhartha itu meninggal dunia. Usia 80 meninggal dunia. Meninggal dengan tenang. Tidak sebelumnya tidak sakit Bante? Tidak sakit. Kemudian tidak meninggal hilang secara misteri. Tidak hilang. Juga tidak meninggal dipaksa. Atau disiksa, tidak dibunuh atau terpaksa harus mati sebelum waktunya. Makanya ada istilahnya Siddhartha itu meninggal dengan tenang. Dalam bahasa Jawanologi itu bahasanya lah winah yo ing sepi sumusuping rasa jati. Artinya meninggalnya itu dengan tenang. Kayak di waktu senja matahari terbenam di rekuh bumi. Nah, matahari terbenam itu kan soft. Ending loh Pak, bukan jering duduk-duduk gitu. Nah, yang menjadi menarik kesimpulannya Siddhartha adalah manusia yang indah pada awalnya, indah pertengahannya, indah pada akhirnya. Indah pada awalnya, dia adalah anak seorang raja, pintar terpelajar, bisa membaca menulis lancar, tidak buta huruf. Maksud saya begitu. Nah, yang kedua indah pertengahannya, sepanjang hidupnya Siddhartha tidak menimbulkan ketegangan. Kehadiran Siddhartha tidak menimbulkan konflik.
tidak menimbulkan ketegangan, tidak menimbulkan sengketa. Itu sebabnya Siddhartha tidak ada pertumpahan darah, mengakhiri perjalanan hidupnya sampai akhir hayat dengan tenang. Dan ini yang mengatakan bukan saya saja. Kalau saya biku ya jelas itu muridnya kok. Tapi boleh dilacak Pak, ilmuwan orang barat menyatakan bahwa Siddhartha itu manusia yang tidak cacat. Manusia yang indah awalnya, pertengahannya hingga akhirnya. Buktinya Siddhartha tidak punya musuh. Datanya apa? Di dunia ini sejarah tidak menemukan catatan pembunuhan atas nama Buddha. Satu. Yang kedua, dalam upacara-upacara, dalam ritual-ritualnya tidak menemukan altar yang dimerahi darah makhluk hidup atas nama Buddha. Nah ini yang mengomongkan ini bukan saya. Cari itu misalnya kayak Yiyi Russell, Aldous Huxley, kemudian Einstein, siapa lagi lah orang-orang itu yang bukan Buddhis itu. Terima kasih Bante. Yang nomor 3 tadi Bante. Jadi kitab suci Bante. Di dalam agama-agama lain, kitab suci agama tersebut itu dirumuskan oleh pengikutnya itu jarak rentang waktu yang cukup lama. Entah itu Kristen dengan Injilnya, itu kan Injilnya kan dirumuskan lama sekali setelah Isa meninggal, Yesus meninggal. Begitu juga di Islam juga begitu. Al-Quran itu kan dikumpulkan itu pada masa sekian tahun berikutnya setelah Nabi Muhammad meninggal. Yang terkenal itu yang dibukukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu 300 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nah ini kalau kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka ini dirumuskan berapa tahun setelah Siddhartha meninggal dan siapa tokohnya? Ajaran Buddha yang namanya dikumpulkan menjadi Tripitaka itu dikumpulkan 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Masih baru gitu kan? Setelah Sang Buddha meninggal dunia. Nah 3 bulan kan masuk baru ya Bang. Jadi begini. Sang Buddha wafat kan bulan Mei. Jadi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, musim hujan itulah para biku ini berkumpul. Sepakat, para murid-muridnya tadi. Para murid itu menghimpun ajaran Sang Buddha. Apa saja, di mana saja, dan bagaimana, lalu untuk apa. Karena Sang Buddha selama 45 tahun itu berkelana ke hampir seluruh daratan India. Ada 8 kerajaan yang di bawah asuhan Sang Buddha itu. Nah, 500 arahat itu berkumpul selama 3 bulan. Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Dapat apa? Dan kemudian itu diorganisir, dikumpulkan dan endingnya adalah ditetapkan. Inilah ajaran Sang Buddha yang diberi nama Tripitaka. Nah, kenapa Tripitaka? Setelah dipilah-pilah ternyata terdiri dari 3 otoritas. Satu namanya Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini yang mengatur tata kehidupan para biku saja. Meskipun ini juga untuk bisa cocok untuk umat, tetapi ini wilayahnya para biku. Wilayah para biku. Nah, yang kedua namanya Sutta Pitaka. Sutta Pitaka ini untuk umum, ya biku ya masyarakat. Nah, karena itu semua biku pernah menjadi umat. Tapi nggak semua umat pernah menjadi biku. Aturan biku bisa dipakai umat, tapi aturan umat tidak cukup untuk mengatur biku. Nah, yang membedakan apa? Yaitu sila. Biku 227 sila, umat 5 sila. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu Abhidhamma Pitaka. Itu wilayah batiniah. Dia tidak berbicara sosial, tidak berbicara kemasyarakatan, tidak ada undang-undang duniawi. Hanya berbicara masalah batiniah. Itulah namanya Abhidhamma. Nah, jadi Abhidhamma ini yang 3 tadi untuk aturan biku, aturan sosial masyarakat, aturan batiniah. Itu kalau diringkes Pak,
menjadi 3 kalimat. 1, tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, menambah kebajikan. Yang ketiga, membersihkan batin dan pikiran. Tidak melakukan kejahatan itu Vinaya Pitaka, yang mengatur kehidupan para biku. Yang kedua, menambah kebajikan. Itu adalah Sutta yang mendidik, mengedukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang sudah terdidik ini tidak melakukan kejahatan, bukan karena diancam, bukan karena ditakut-takuti, bukan karena dipaksa tidak melakukan, tetapi mereka merasa harus tidak melakukan. Jadi bukan, istilah saya bukan terpaksa harus dipanggil, tapi merasa terpanggil. Nah, yang ketiga, Abhidhamma itu adalah membersihkan batin dan pikiran. Itulah ajaran Buddha. Nah, jadi Tipitaka ini karena ini tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, membersihkan batin dan pikiran, bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya tindakan. Tidak cukup hanya dicerita sampai muntuk-muntuk, khotbahnya muluk-muluk, rumah tangga sendiri remuk, bukan begitu. Nah, karena itulah Pak, ajaran yang sudah diorganisir tadi itu dijalankan kira-kira juga 300 tahun Pak. Baru didokumentasikan. Sebelumnya belum ada dokumentasi. Belum ada rekaman, belum ada. Baru pada zaman Raja Asoka itu Raja Asoka berinisiatif untuk membukukan. Jadi kalau untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha itu 3 bulan. 3 bulan. Tapi untuk pembukuannya 300 tahun. Oh iya, ini hampir mirip yang di Islam ya Bante ya. Kalau di dalam sejarah Islam yang pernah saya pelajari itu kan dibukukan itu juga 300 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal oleh cuma Khalifah. Bedanya kan di sini Pak. Umar bin Abdul Aziz. Ajaran ini hanya untuk dijadikan ajaran atau dijadikan tindakan. Oh ini Pak. Nah, selama 300 tahun memang belum ada dokumentasi, belum ada, tapi sudah dilakukan. Nah, ini gini Bante, mohon maaf Bante. Siddhartha Gautama itu kan laki-laki atau pria. Nah, di dalam perjalanannya yang namanya umat itu kan memang laki-laki perempuan. Terus ada biku dan bikuni. Ini bagaimana konsep bikuni sementara tidak ada contohnya? Karena contohnya kan Buddha itu kan biku laki-laki. Nah, sehingga cenderung, mohon maaf kalau di dalam ajaran-ajaran lain kan cenderung ajarannya tadi kan maskulin. Banyak ajaran-ajaran agama-agama lain itu kan yang bersifat berkarakter maskulin, tidak berkarakter feminin. Nah, kalau di dalam ajaran Buddha, Tripitaka itu sendiri bagaimana Bante? Jadi begini, pada masa itu Sang Buddha sendiri masih ada. Oleh karena banyak pangeran, banyak raja, banyak laki-laki yang pada menjadi biku. Makanya perempuan ini kan juga pengen Pak? Pengen merasakan, pengen memasuki dunia itu. Meskipun pada awalnya Sang Buddha menolak dengan pertimbangan-pertimbangan, karena karakteristik perempuan dan laki-laki itu beda. Jadi yang itu menjadi pertimbangan. Nah, tetapi dengan berbagai usulan, permohonan yang berulang-ulang, bahkan sampai menjadi yang sangat serius, akhirnya Sang Buddha memutuskan dengan syarat-syarat. Nah, karena contoh kehidupan biku sudah ada, untuk perempuan ya sama, cuma ditambahi syaratnya, disesuaikan dengan kondisi kaum perempuan. Misalnya kalau laki kan nggak datang bulan, lalu mendatangi bulan kan begitu. Nah, contohnya lah. Bagaimana nanti kalau kaum perempuan menjadi bikuni datang bulan. Misalnya begitu Pak. Nah, terus apalagi dan apalagi. Karena itu di dalam Vinaya, dalam undang-undang, peraturan untuk bikuni lebih banyak daripada biku. Tetapi ini bukan diskriminasi. Dalam rangka merawat dharma. Dengan dirawat secara berhati-hati, dharma itu akan terjaga kualitasnya, bisa lebih lama umurnya. Kayak motor, mobil kalau dirawat sesuai dengan prosedur kan, mesinnya juga lebih awet,
nggak gampang rusak, umurnya dia bisa lebih lama. Itu tujuan. Jadi bukan diskriminasi. Kalau Sang Buddha memperlakukan kaum perempuan itu serba lebih dengan kaum pria, itu karena Sang Buddha menghargai seorang atau kaum perempuan. Jadi bukan mendowngrade atau bukan perempuan jadi second class. Justru malah perempuan itu dimuliakan. First class. Oleh Sang Buddha dimuliakan. Bahkan di dalam satu sutta Pak, ada namanya Aga Bodhi Sutta. Ini Sang Buddha berbicara dengan seorang raja namanya Raja Aga Bodhi tentang perempuan. Sebetulnya menasihati Raja Aga Bodhi ini yang ibunya sendiri itu sakit, luka di kaki, tapi dengan pongahnya dia itu seperti tidak mempedulikan. Dan dalam dialog itu kesimpulannya Sang Buddha menunjukkan nilai seorang ibu itu adalah 1000 kali, seorang bapak 100 kali, seorang guru spiritual 10 kali, guru eksak 1 kali, meliputi yang baik atau yang buruk sama. Jadi kalau berbuat baik lipatannya juga 1, 10, 100, 1000 kali. Sebaliknya kalau berbuat jahat akibatnya juga 1, 10, 100, 1000 kali. Karena itu dulu di kita Pak di Indonesia ini kan dulu ada cerita yang itu, kalau di Bali ada cerita si belah-belah batu, kemudian kalau di Sumatera ada cerita si Malin Kundang. Itu sebetulnya merujuk dari cerita Jataka ini Pak, cerita harian Buddhis ini sebetulnya. Terima kasih Nah Bante. jadi ini jangan dikira kalau para biku atau Sang Buddha itu memperlakukan perempuan dengan aturan-aturan yang lebih, itu berarti diskriminasi atau menganggap second class. Justru perempuan diangkat menjadi first class. Saking istimewanya, maka didukung dengan aturan-aturan yang ketat. Karena ini barang mahal. Itu artinya. Terima kasih Bante. Aturan yang keempat atau syarat yang keempat itu tadi adalah hari raya. Hari raya Buddha adalah hari raya Waisak. Ini berlandaskan apa peringatan hari raya Waisak itu? Waisak itu nama salah satu bulan menurut penanggalan tahun Buddhis. Jadi Buddhis itu punya penanggalan sendiri, punya tahun sendiri. Nah nama-nama bulan itu salah satunya adalah Waisak. Nah hari-hari besar keagamaan Buddha itu ada hubungannya dengan Sang Buddha sendiri. Yang kejadian itu besar dan hanya terjadi 1 kali sepanjang riwayat hidup Sang Buddha selama 80 tahun. Makanya ada 4 kejadian besar yang selanjutnya sekarang menjadi hari besar keagamaan Buddha. Satu namanya Wesak, yang kedua Asada, yang ketiga Katina, yang keempat Maga Puja. Nah, hari besar yang sekarang sudah diberikan libur nasional itu Waisak. 3 lainnya belum. Waisak itu merupakan hari lahirnya Sang Buddha. Kemudian Waisak ini nama lengkapnya Trisuci Waisak. Kenapa Trisuci Waisak? Karena ada 3 kejadian penting pada purnama bulan Waisak. Satu, lahirnya Siddhartha. Itu purnama Waisak. Yang kedua, Siddhartha mencapai penerangan sempurna, bukan mendapat wahyu, tapi mencapai loh ini. Mencapai. Itu purnama Waisak. Yang ketiga, Siddhartha wafat, itu juga purnama Waisak. Bulannya sama, tanggalnya sama, yang beda tahunnya. Nah, setelah Sang Buddha wafat, tadi kan dihimpun ajaran itu. Ternyata Pak, setelah dihimpun terdapat 84.000 judul khotbah Sang Buddha, dan itu tidak ada yang mengulang. Ini terima kasih Bante. Sekarang yang terakhir Bante, tentang syarat dari Depak tadi untuk diakui sah sebagai sebuah agama itu adalah tata cara keagamaan. Nah, dalam tata cara keagamaan ini yang bagaimana yang sekiranya menjadikan lolosnya Buddha itu menjadi agama yang diakui pemerintah pada waktu itu? Ya, salah satu misalnya bagaimana caranya bersembahyang, caranya hari-hari besar keagamaan, bagaimana kalau ada kematian, begitu. Meskipun
Sudah begitu juga masih dipersoalkan. Ada yang mempersoalkan dulu ada istilah begini Pak tahun-tahun itu. Ada satu warga umat Buddha di satu desa ketika mau dimakamkan ditolak. Karenanya makaman ini bukan untuk orang Buddha. Kalau orang Buddha makamnya di India, sedangkan dia tidak di Arab sana. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Terima kasih. Jadi upacara-upacara yang bersifat sosial kemasyarakatan ini itu ada rumusannya, ada itemnya, ada polanya, ada cara bagaimana melaksanakannya, dan itulah yang dijadikan persyaratan ketika masyarakat itu melakukan upacara-upacara keagamaan. Kalau di dalam agama Buddha ini tata cara dalam keagamaan Buddha itu orang meninggal ini apakah dikubur, apakah dikremasi Bante yang benar? Itu terserah budaya setempat. Tetapi dalam riwayat-riwayat besar dan Sang Buddha sendiri itu dikremasi. Karena penghormatan tertinggi kepada pengembalian jasad ini adalah dikremasi. Terima kasih Bante. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita bincang-bincang bagaimana sejarahnya agama Buddha hampir dibubarkan oleh pemerintah. Nah, para pemirsa, karena lembaga kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara, kita bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan, sehingga bahasan-bahasan kita ini memang tidak masuk ranah ajaran agama apapun. Kemarin kita mewawancarai Saptarsi Hindu Jawa, ya kita mau mencari catatan sejarahnya. Tapi kita tidak membahas ajarannya. Begitu juga dengan bahasan kita, wawancara kita dengan Yang Mulia Bante Dhammasubhu Mahatera ini pun juga begitu. Kita membatasi, tidak membahas pada ajarannya. Kalau membahas ajarannya kan cenderung nanti dikiranya kita, lembaga kita ini lembaga dakwahnya Buddha nanti Bante. Dan kita bertujuan ingin memberikan pencerahan kepada seluruh bangsa ini supaya tetap selalu mengingat belajar sejarah. Ternyata tidak begitu mudah untuk perjuangan agama, terutama agama non-Islam dan Kristen, untuk bisa eksis, untuk bisa tetap diakui oleh pemerintah. Karena memang pemerintah Republik Indonesia ini waktu itu perundang-undangannya atau stamblatnya ini masih mengadopsi peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Masih luar biasa. Tentang perjuangan pimpinan-pimpinan agama Hindu sudah kita wawancarai. Bagaimana perjuangannya. Tetapi kita akan nanti terus kupas lagi. Karena kemarin baru dari sisi Saptarsi Hindu Jawa. Kita sudah ada janji akan membongkar bagaimana dulu perjuangannya agama Tirta di Bali. Untuk menjadikan agama yang diakui oleh pemerintah. Perjuangannya luar biasa. Termasuk ini tadi sudah kita bahas tentang bagaimana perjuangannya umat Buddha, tokoh-tokoh Buddha, cendekiawan Buddha. Harus membuat risalah tentang ketuhanan dan sebagainya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, bila mana ada yang kurang mengerti, nanti kita tunggu di kolom komentar pertanyaannya, sarannya, kita nanti bisa jadikan bahasan berikutnya. Nah, ini mohon maaf Bante, sebelum kita tutup di session ini barangkali ada yang mau disampaikan Bante pada para pemirsa Bante. Ya. Jadi sejarah itu penting, tapi kadang-kadang juga ada yang menerjemahkan begitu. Jadi sejarah itu kadang-kadang dibuat untuk kepentingan kaum kuasa. Ini yang jadi kita prihatin Bante, karena kalau dalam kasanah ilmu sejarah dunia, bangsa Indonesia ini kan baru punya distori. Belum punya histori. Ini yang banyak masyarakat nggak paham. Apa itu distori dan apa itu histori. Kalau distori adalah penulisan sejarah sesuai selera penguasa atau pemenang.
Tapi kalau histori adalah penulisan sejarah sesuai faktanya, dan bangsa Indonesia belum punya itu. Ini yang terus kita kupas, kita kaji demi kebangkitan Nusantara, demi kejayaan Nusantara kita. Lanjutkan Bante apa yang disampaikan. Biasanya negara-negara yang pernah dijajah, itu mengalami distori semua, distori sejarah, karena sejarah sengaja dibuat untuk kepentingan penjajahan pada waktu itu, penguasa waktu itu. Nah, sekarang kayak bangsa Nusantara. Kalau kita mau jujur, kita ini sebenarnya kan bangsa yang unggul dibanding dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi ada dua istilah bahasa itu dunia timur, kemudian dunia barat. Jadi mestinya kita yang generasi ini harus bangga dengan nenek moyang kita bangsa timur. Karena bangsa timur sebenarnya mempunyai keunggulan lebih daripada bangsa barat. Kalaupun tidak lebih, paling tidak orang timur lebih dulu. Karena buktinya kehidupan itu dari timur. Nah, karena matahari terbit dari timur. Kehidupan lebih dulu. Karena itu saya kalau di mahasiswa atau di mana di lingkungan anak, saya menggenjot, saya membakar agar kita itu bangga dan bangkit ya Bang. Bangga dan bangkit. Karena secara hukum alam, seluruh elemen alam yang paling lengkap dan sempurna itu kan di tanah kita. Elemen air, api, tanah dan udara. Sementara di benua lain, wilayah lain itu tidak selengkap dan elemen alamnya tidak sehebat, selengkap, sesempurna di tanah kita. Nah, lebih lagi setelah saya melakukan perjalanan ke dunia barat, di Eropa, terus yang terbaru itu sampai ke Mesir, sampai ke Timur Tengah, sampai ke itu semua Asia sudah sering gitu kan, sampai Australia. Saya mengatakan, sepertinya kebutuhan hidup manusia di dunia ini 75% adanya di Indonesia. Makanya itu orang-orang itu ngiler dengan Indonesia ini. Nah, ini yang kita mesti harus bangga, tapi itu harus sudah dipahami mengapa kita tidak bangga, karena tidak tahu sejarahnya. Dan kenapa tidak tahu sejarah? Sejarah dibuat oleh kaum penjajah yang menempatkan orang-orang itu menjadi bumi putra atau rakyat kelas 3. Jadi di shock mental, di downgrade posisinya. Belum apa-apa sudah minder duluan. Nah, makanya kalau kita mau belajar, menggali, kemudian mengkaji, lalu melakukan, kita akan bangga kok. Nenek moyang kita itu manusia yang sudah terbukti dan teruji. Ada istilahnya begini. Nah, tapi itu dibantah sama anak-anak. Ya, kita itu tidak cukup hanya bangga kalau kita tidak berbuat apa. Nah, justru itu. Mari berbuat ya Bang. Kita harus berbuat. Harus berbuat. Jongko bisa nih jinongko kudu jinangkan. Nah, jadi teken, tekun, tekan. Nah, jadi pengetahuan itu menjadi teken, pegangan. Kemudian pelaksanaan dalam hari-hari itu menjadi teken, menjadi tekun. Lalu mengantarkan sebuah perjalanan nanti tekan. Nah, jadi teken, tekun, tekan. Teliti, telaten. Nah, tekun itu artinya ya harus cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas dan waras. Itu namanya tekun, profesional. Jangan tekun uteknya kaya wong pikun. Nah, gitu. Terima kasih Bante. Nah, para pemirsa yang terhormat, demikian tadi bahasan kita, ngobrol santai kita dengan Yang Mulia Bante Dhammasubhu Mahatera. Kami cukupkan sampai di sini dulu untuk session ini. Bila mana ada tata krama kami yang tidak memadai, pembicaraan kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.